Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayangnya. Amin ya robbal alamin. Dalam kesempatan kali ini, saya Jihan Lukiana Putri akan mempresentasikan makalah yang berjudul Akad Ijarah. Berikut presentasi saya mengenai poin-poin dari akad ijarah. Baiklah, saya akan menyampaikan poin-poin penting mengenai makalah saya yang berjudul Akad Ijarah. Topik yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yang pertama ada pengertian dari akad ijarah, yang kedua jenis-jenis akad ijarah, yang ketiga dasar dan ketentuan syariah dari akad ijarah. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian dari akad ijarah. Akad ijarah adalah kegiatan sewa-menyewa antara dua pihak dengan biaya yang telah ditetapkan yang bertujuan untuk memindahkan manfaat suatu barang selama periode masa berlaku akad ijarah, yaitu setelah pembayaran upah sewa tanpa diikuti oleh pergantian kepemilikan atas barang tersebut. Selanjutnya, ada beberapa jenis dari akad ijarah. Ada 3 jenis. Yang pertama, akad ijarah tummah al-bai, yaitu jenis akad ini penyewa akan menyewa sebuah barang dan bertujuan untuk membeli barang tersebut sehingga di akhir masa sewa barang tersebut menjadi hak miliknya. Lalu jenis yang kedua yaitu akad ijarah muntahiyah bin tamlik, yaitu akad ini terjadi di mana suatu perjanjian atau wa'ad pemindahan hak milik atas suatu benda yang disewakan pada suatu waktu tertentu. Pengalihan kepemilikan dapat dilakukan setelah transaksi pembayaran atas objek ijarah telah selesai. Lalu jenis yang ketiga akad ijarah wadi'ah, yaitu perjanjian penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang kepada penyimpan dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu. Akad wadiah ini mempunyai 2 jenis, yaitu wadiah yad ad-damanah dan wadiah yad al-amanah. Selanjutnya ada skema dari akad ijarah. Skema akad ijarah adalah menyewakan atau menyediakan suatu jasa dan barang yang bersifat sementara dengan imbalan berupa upah. Selanjutnya, dasar hukum dari akad ijarah. Yang pertama ada dari Quran surat At-Talaq ayat 6 yang berisi, kemudian jika mereka menyusunkan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Selanjutnya dari Quran surat Al-Qasas ayat 26 dan 27 yang artinya salah seorang di antara kedua anak perempuan itu berkata, "Hai bapakku, upahlah dia, sesungguhnya orang yang engkau upah itu adalah kuat dan terpercaya." Si bapak berkata, "Saya bermaksud menikahkan engkau dengan salah seorang anak perempuanku dengan ketentuan kamu menjadi orang upahan saya selama 8 musim haji." Selanjutnya, dasar hukum akad ijarah juga berasal dari hadis Nabi, yaitu hadis Ibnu Abbas yang berisi, dari Ibnu Abbas Nabi SAW berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya. Lalu hadis Ibnu Umar yang berisi, Rasulullah SAW bersabda, "Berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering." Selanjutnya ada rukun ijarah. Transaksi ijarah dalam kedua bentuknya akan sah jika terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Terdapat 4 rukun. Yang pertama ada mujir dan mustajir, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa. Mujir adalah orang yang memberikan upah, sedangkan mustajir adalah orang yang menerima upah. Lalu adanya syigat ijab qabul antara mujir dan mustajir. Yang ketiga adanya ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah. Yang keempat, barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah harus jelas.
Selain adanya rukun, ada juga syarat-syarat akad ijarah yang harus dipenuhi agar transaksi dianggap sah. Yang pertama, hendaklah barang yang menjadi objek sewa menyewa dan upah mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya. Lalu yang kedua, manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah atau boleh menurut syarak, bukan hal yang dilarang. Yang ketiga, benda yang disewakan disyaratkan kekainnya, zatnya, hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad. Lalu ada berakhirnya akad ijarah. Ijarah akan menjadi batal atau fasakh bila terjadi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa. Lalu rusaknya barang yang disewakan seperti rumah menjadi runtuh. Yang ketiga, rusaknya barang yang diupahkan seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan, lalu terpenuhinya manfaat yang diadakan berakhirnya masa yang telah ditentukan, dan menurut Hanafiyah boleh membatalkan ijarah asal dari salah satu pihak seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakkan sewaan itu. Baiklah, saya akan menyimpulkan presentasi saya mengenai akad ijarah. Akad ijarah adalah kegiatan sewa-menyewa antara dua pihak dengan biaya yang telah ditetapkan untuk bertujuan untuk memindahkan manfaat suatu barang selama periode masa berlaku akad ijarah, yaitu setelah pembayaran upah sewa tanpa diikuti oleh pergantian kepemilikan atas barang tersebut. Akad ijarah memiliki beberapa jenis yang digunakan dalam kegiatan transaksi, yaitu adanya akad ijarah tumah al-bai', akad ijarah muttahiyah bitamlik, dan akad ijarah wadi'ah. Dasar hukum dalam akad ijarah yaitu tercantum dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Selain itu, terdapat rukun dan syarat-syarat akad ijarah yang semua komponennya harus terpenuhi agar transaksi dianggap sah. Akad ijarah boleh dibatalkan apabila salah satu pihak mengalami peristiwa yang tidak diinginkan. Baik, itulah presentasi saya mengenai akad ijarah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.